Baik, mari kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahilladzi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka rawahu Muslim. Syukur alhamdulillah ibu saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah. Kembali Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu untuk sama-sama mencari, nah, jadi kurang tepat Bu, untuk sama-sama mencari kecintaan dan keridhaan Allah. Jadi kita bermajelis ilmu ini sama-sama untuk mencari kecintaan dan keridhaan Allah dengan apa? Dengan mengkaji ayat-ayat Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi kalau sahabat Nabi kalau digambarkan, kalau ke pasar mau kemana? Mau cari ridha Allah dengan berbisnis. Mau kemana? Mau cari keridhaan Allah dengan apa? Dengan bertani. Mau kemana? Cari keridhaan Allah dengan berdakwah, dengan berjihad dan seterusnya. Jadi yang menjadi patokan itu karena memang kita selalu berikrar dalam sholat, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kuperuntukkan pada Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillah, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita, karena setiap sholat selalu kita nyatakan dan ikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah yang kita pinta Ibu, akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Karena muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Sehat semua? Ibadahnya lancar, tambah sabar, makin bersyukur. Lembut hatinya, ya. Ibu bicara cinta. Masih ingat kemarin? Cinta itu hendaknya kita tujukan pada 5 hal. Tolong sebutkan tanpa ngebet. Cinta itu kan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dia tidak memiliki cinta berarti tidak dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hidup tanpa cinta bagaikan taman yang tak berbunga. Begitulah kata para pecinta. Bu, salah potong rambut nyesel sesaat. Salah pilih pendamping hidup nyeselnya seumur hidup jika mempertahankan kesalahan dan penyimpangan. Ya, saya ulangi. Salah potong rambut nyesel sesaat. Salah pilih pendamping hidup maka nyeselnya seumur hidup jika mempertahankan kesalahan dan penyimpangan. Ya. Salah pilih pedoman hidup, dunia akhirat rugi. Bu, halo. Hidup ini pilihan. Hidup ini pilihan. Mau tumbuh atau layu. Mau bangkit atau sakit, mau susah atau bahagia, mau begitu-gitu saja atau mau berubah, kembalinya kepada kita.
Makanya Bu, mohon maaf ya, Nabi itu paling gak suka, kalau kita simpulkan Nabi itu paling gak suka kalau ada umatnya diajak melakukan kebaikan, apakah sholat, apakah doa, apakah zikir, apakah haji, apakah umroh, apakah kurban, apakah menuntut ilmu, apakah sedekah, apakah membantu fakir miskin kaum duafa. Pokoknya prinsipnya Nabi gak suka kalau ada umatnya diajak untuk melakukan kebaikan, dia menjawabnya apa? Kalau bahasa sekarang kita ini, dia katakan, ayo lakukan kebaikan ini. Dia menjawab apa? Aku tak biasa. Itu paling gak disuka oleh Nabi. Ya. Tapi dia katakan, baik, bismillah, saya akan coba. Saya akan minta kepada Allah, doakan saya. Ya. Begitu sikapnya. Jadi jangan negative thinking, langsung positif. Insyaallah, bismillah, saya akan lakukan, saya akan coba, saya akan minta kepada Allah, tolong doain saya. Ya, bantu saya. Ya, jadi nggak boleh mengatakan, aduh saya nggak bisa, saya nggak bisa. Makanya orang yang gagal dalam pandangan Islam adalah sebetulnya orang yang gagal itu adalah orang yang menyerah sebelum dia ikhtiar dengan maksimal. Orang yang dikatakan sabar bukan berdiam diri juga loh Bu. Orang yang sabar itu juga orang yang ketika diuji oleh Allah dia mencari solusi alternatif jalan keluar yang terbaik. Ya, contohnya ketika dia sakit, saya sabar aja, dia nggak berobat, dia nggak sabar. Ya, dia ada masalah Bu, masalah itu jangan didiamkan, diselesaikan. Nanti kalau nggak bom waktu. Ya. Makanya kalau kita perhatikan orang-orang dulu itu, misalkan sama temennya nggak ada kecocokan, dia bilang, anak nggak suka sama ente. Kalau ente nggak jujur, mulai ini udah kita nggak usah bersahabat lagi. Itu terang-terangan aja, anak nggak suka loh. Ente sama keluarga nggak baik begitu. Nah, ternyata sikap keterbukaan ini perlu juga kita miliki. Tapi mungkin kalau di kita, mohon maaf ya udah malah emosi. Gak temenan nggak apa-apa. Nah, malah begitu. Padahal khairul ashabi man yaduluka alal khair. Sebaik-baiknya teman adalah yang menunjuki kita pada kebaikan. Baik, Ibu masih ingat? Iman itu akan sempurna. Iman itu akan sempurna manakala terpenuhi 3 hal. Apa itu? Al-mahabbah, kecintaan yang sangat kepada Allah. Kemudian al-khauf, takut yang sangat kepada Allah. Kemudian ar-raja, itu belum Bu ya. Saya ulangi. Iman akan sempurna manakala kita memiliki 3 hal. Atau 3 hal yang menjadikan sempurnanya iman. Apa tadi? Al-mahabbah, kecintaan yang amat sangat kepada Allah. Bu, cinta suami, istri, anak, orang tua, tempat tinggal, kendaraan, ya, sawah, ladang, villa boleh-boleh aja. Tetapi tidak boleh mengalahkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi Ibrahim, Bu, ya, harus berpisah dengan ayahnya. Nabi Nuh harus berpisah dengan istrinya. Nabi Nuh berpisah dengan istri dan anaknya. Nabi Lut berpisah dengan istrinya. Ibunda Maryam, Ibunda Asia berpisah dengan suaminya. Karena memang dalam kehidupan ini setiap kita pasti akan diuji oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Ma min muslimin wa muslimatin fi ma'anahu, tidaklah setiap muslim laki ataupun perempuan pasti Bu dia akan diuji oleh Allah. Suami bisa diuji dengan istrinya, istri diuji dengan suaminya, anak diuji dengan orang tuanya, orang tua diuji dengan anaknya, bersaudara diuji dengan kakak adiknya. Mungkin dia diuji dengan fisiknya, diuji dengan bisnisnya, diuji dengan hartanya atau dengan lingkungannya. Maka orang yang beriman itu Bu selalu menghadirkan Allah di setiap keadaan dan di semua permasalahan. Jadi iman akan sempurna manakala kita memiliki 3 hal. Apa itu? Al-mahabbah, kecintaan yang sangat kepada Allah. Al-Baqarah 165 ayatnya. Iya. Al-Baqarah 165 itu tentang cinta. Ya. Ya, bacakan terus. Akan tetapi orang beriman itu amat sangatlah cintanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubal billah. Jadi iman akan sempurna manakala terpenuhi 3 hal. Al-mahabbah, kecintaan yang sangat kepada Allah. Anak, istri, orang tua, teman, sahabat, kakak, adik, kalau tidak mau kepada surga ya sudah.
Ya, kalau gitu nggak mutus silaturahim, enggak. Ya, karena itu tadi hidup itu pilihan ya. Tadi saya ulang ya, hidup ini pilihan Bu. Mau tumbuh atau layu, mau bangkit atau sakit, ya, mau susah atau mau bahagia, mau begitu-gitu saja atau mau berubah. Ya, baik. Kemudian tadi al khauf, khauf itu takut. 165. Ya, al khauf, iman kita akan sempurna kalau kita memiliki rasa takut yang sangat kepada Allah. Salah satunya rasa takut itu dari Nabi jelaskan ada 7 golongan manusia di akhirat nanti tidak ada pertolongan perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu salah satunya orang yang punya sifat takut. Ada seorang di dalam riwayat itu digambarkan ada seorang wanita, keponakannya itu Bu, sepupunya. Bapaknya lagi sakit. Ya, dia nggak punya uang, dia butuh beli obat. Maka wanita ini tadi memberanikan diri ke tempat pamannya atau Pak D-nya. Qadar Allah ini kaya, Pak D-nya pamannya ini kaya. Tetapi apa Bu? Ya, khauf ya. Pak D-nya nggak ada. Yang ada sih anaknya Pak D-nya ini atau anaknya pamannya ini. Ini yo ganteng, yo kaya. Cuman yang datang ini sepupunya ini adalah cantik. Datang untuk apa Bu? Untuk meminjam uang. Qadar Allah sampai di situ tidak ada siapa-siapa. Kata anaknya Pak D-nya tadi yang ganteng dan kaya itu, saya akan kasih pinjam kamu, bahkan akan saya gratiskan. Tapi kamu harus mau memenuhi permintaanku. Apa ya? Aku menginginkan dirimu. Loh, kita bukan suami istri. Tapi karena terpaksa Bu, karena terpaksa, ya sudah kalau emang ya nggak ada jalan lain sudah nggak apa-apa. Tapi apa kata perempuan ini? Ingat, apakah kamu tidak takut kepada Allah? Langsung Bu, dia tidak jadi melakukan zina. Atau sebaliknya si perempuan tadi sudah pasrah, tapi kemudian dia ingat tentang takut itu adalah bagian iman yang benar. Ya. Ayatnya surat Al-Nazi'at ayat surat 79 ayat 40-41. Wa amma man khafa 40-41. 79 40-41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan kebesaran Allah, kemudian dia cegah, dia tahan dirinya dari melakukan kemungkaran, kemaksiatan dan dosa atau pelanggaran terhadap kebesaran Allah, maka baginya adalah surga. Kemudian yang ketiga, iman akan sempurna manakala kita memiliki ar-raja. Ar-raja ini harap dan cemasnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, Ibu kalau safar bepergian yang Ibu inginkan apa? Selamat. Assalam. Siapa yang kasih keselamatan? Allah. Kalau cari nafkah rezeki, siapa yang kasih rezeki? Ar-Razzaq? Allah. Maka mintanya kepada Allah. Yang maha kaya, yang maha sempurna, yang maha alim, yang berilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kita kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza tawakkal fal tawakkal 'ala Allah. Kalau kamu minta kepada Allah, kalau kamu mohon kepada Allah, bersandar dan tawakal pun bersandar tawakallah pula hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza tawakkal fal tawakkal 'ala Allah. Tentunya begitu. Kalau kamu minta pada Allah, kalau kamu mohon kepada Allah pun bersandar tawakallah pula hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.